Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-49. Pasukan Adipati Sukowati menghancurkan pasukan Mayor Sakeber. Berangkat segenap pasukan Sukowati dari desa Tanjung melalui timur desa menuju ke utara. Sakeber dan Pringgoloyo yang masih berada di dekat sebelah barat desa mendengar bunyi senjata dari arah tenggara, lalu menyuruh untuk memeriksa. Ronggolelono disertai para mantri bergegas ke selatan. Sesampai di selatan desa berbelok ke timur. Mereka kaget melihat mayat-mayat bergelimpangan. Ketika semakin dekat terlihat bahwa itu mayat-mayat kumpeni. Para bupati dan pasukannya sudah habis. Lalu bergegas kembali Ronggolelono melapor kepada Sakeber dengan napas tersengal-sengal. Tuan, celaka. Segenap bupati dan pasukan kumpeni musnah tak bersisa. Mayat prajurit Bugis Makassar bergelimpangan. Adapun para bupati tak ada yang terlihat. Satu pun tak ada yang terlihat. Jadi tak bisa diduga mati atau masih hidup. Pringgoloyo kaget ketika mendengar laporan Ronggolelono. Sakeber segera memukul tambur dan laju ke selatan dengan sangat marah. Sesampai di selatan desa terlihat mayat-mayat bergelimpangan. Dari 100 serdadu kumpeni tak satu pun yang tersisa. Sangat heran karena ada banyak bupati, tetapi satu pun tak terlihat. Mayor Sakeber bersama para bupati yang ada segera melaju ke utara. Mereka berjalan pelan sambil menatap barisan. Tak lama kemudian terlihat pasukan Pangeran Adipati Sukowati menunggu musuh di tanah lapang. Tampak mereka sudah bersiaga dengan gelar pasukan. Sayap kanan ditempati Raden Suryonagoro. Sayap kiri Mas Ronggo Wirosantiko. Pangeran di bagian dada bersama para mantri pilihan. Pasukan kumpeni bersiap memakai gelar Wulan Tumanggal atau bulan sabit. Pasukan Jawa Surakarta dan kumpeni berjumlah kira-kira 3 kali lipat dari pasukan Pangeran Sukowati. Namun pasukan Sukowati tak gentar. Bersorak orang Sukowati, Dragonder terus menembak, saling menyusup rampak bertempurnya. Sudah bercampur baur, silih berganti saling desak. Seorang kliwon dari Panumping Raden Ngabei Tambak Nagoro tewas. 4 letnan kumpeni mati. Sakeber membalas dengan menggigit. Tajam bibirnya berlumuran darah seperti raksasa memangsa daging. Berkecamuk para prajurit, saling pedang, saling tombak, saling tembak dan beradu keris. Perang berlangsung sengit, bergantian saling mendesak. Alperes Hondorop ditombak oleh Joyo Prabowo, hanya mengenai pelana. Joyo Prabowo lalu menarik keris dan menikam si Alperes, mati seketika. Gantian Joyo Prabowo ditombak dari belakang oleh Tumenggung Wirodikto, tewas di tempat. Segera Suryonagoro mendekat dan menombak Wirodikto. Ki Wirodikto mental dari kudanya, kena di bagian sisi. 2 lis kudanya putus. Hampir diulangi oleh Suwandi yang menerkam sambil berteriak, "Mati orang ini!" Namun Wirodikto selamat karena ditolong Kapitan Barak dan 4 serdadunya. Suryonagoro dikepung dan diserang, tapi hanya kudanya yang mati. Suryonagoro berperang tanpa kuda, semakin beringas mengamuknya. Pasukan Dragonder menghalangi. Mayor Sakeber tak henti membabatkan pedangnya. Pangeran Adipati Sukowati melihat pasukan yang berada di dada terlihat sangat lelah. Pangeran merasa kasihan melihat mereka. Segera membawa mundur perlahan-lahan. Namun ketika melihat kanan kiri sayap Suryonagoro dan Ronggo masih bertempur, Pangeran kembali mengamuk di tengah. Karena sangat ramainya perang yang tewas bertumpuk-tumpuk.
baik di pihak musuh maupun kawan. Lalu tiba-tiba datanglah Raden Ayu Pringgoloyo, kakak sang pangeran Adipati Sukowati. Dia datang dikelilingi prajurit berkuda 30 jumlahnya serta memakai payung putih. Raden Ayu Pringgoloyo berkata, "Hei Dinda Mangkubumi, keterlaluan perilakumu. Tidak sayang ada orang mati. Sudahlah, jangan kelewatan." Mendengar perkataan sang kakak seperti itu, Pangeran Adipati Sukowati segera mundur bersama pasukan. Lalu disusul datangnya malam. Banyak prajurit yang tewas dan luka dari pihak Pangeran Sukowati. Dari pihak Kumpeni yang tewas lebih banyak lagi. Ciut hati pasukan Kumpeni. Kedua pasukan sama-sama menderita. Namun pasukan Kumpeni dan Surakarta pura-puranda. Mayor Sakeber berkata kepada Pringgoloyo, "Bagaimana Raden Adipati? Pangeran singgah di mana nanti malam?" Menjawab Adipati Pringgoloyo, "Tentu dekat sini. Mungkin di Brankas. Mereka perlu membuka pakaian kuda." Mayor Sakeber berkata lagi, "Saya melihat teman-teman kita hatinya ciut." Pringgoloyo menjawab, "Kendati ciut hati, asal jangan saya dan serdadu Belanda." Sakeber berseru, "Oh, orang Belanda juga ciut hatinya. Mari malam ini juga kita pergi, agar pagi hari sudah sampai di negeri Demak." Waktu setelah Isya, pasukan Kumpeni dan Surakarta berangkat dari desa Tanjung. Prajurit yang di depan membakar-bakar, membuat nyala api sebagai penunjuk jalan. Sementara itu, Suryonagoro malam-malam mengambil kuda karena mendapat laporan prajurit Sandi bahwa pasukan Kumpeni dan Pringgoloyo berangkat ke Demak. Mereka tak berani bermalam di Tanjung. Teman-teman Bupati bertanya, "Malam-malam mau kemana?" Suwandi menjawab, "Akan mengusir Belanda di Tanjung. Sangat merepotkan si Sakeber dan Pringgoloyo itu." Hanya dengan 25 prajurit berkuda, Suwandi berangkat. Yang ditinggal melapor Pangeran Adipati Sukowati bahwa Suwandi pergi menyerang musuh. Pangeran bertanya, "Hei Ronggo, benarkah kabar ini?" Mas Ronggo menyembah dan berkata, "Tadi hamba bertemu dengannya. Hamba tanya, malam-malam kok mendandani kuda, mau kemana?" Suwandi diam saja, tapi temannya menjawab bahwa mereka hendak mengejar Sakeber dan Pringgoloyo. Dia tidak mengajak saya dan para bupati yang lain. Bahkan prajuritnya pun tidak dibawa semua. Yang berangkat hanya 25 prajurit. Yang mendengar semua tertawa suka karena Suwandi sangat pemberani. Sementara itu perjalanan pasukan Sakeber Pringgoloyo sudah jauh. Suryonagoro hampir menyusul. Ada yang tertinggal dari pasukan Surakarta, yakni pasukan 2 mantri sejumlah 20 prajurit berkuda. Mereka dicegat dan didahului. Mereka tidak menyangka kalau musuh yang mendahului. Segera menyapa. Kaget kedua mantri, mengira kalau yang mencegat adalah Pangeran Adipati Sukowati sendiri, karena wajahnya tampan dengan busana mencolok. Mereka pun menyerah tanpa melawan. Setelah mendapat 20 kuda, Suwandi menabuh bendi. Barisan besar Surakarta yang di depan mengira kalau mereka disusul Pangeran Adipati Sukowati. Segera bergegas jalannya. Suryonagoro lalu kembali. Sesampainya di Brankas, heran semua para bupati. Suryonagoro banyak membawa rampasan kuda dan mendapat bendera 1 supit. Semua diaturkan kepada Pangeran Adipati Sukowati yang menerima dengan suka hati. Mayor Sakeber dan Patih Pringgoloyo serta segenap bupati semalaman kerepotan dalam perjalanan.
Pagi hari sudah sampai di Demak, bertemu dengan para bupati yang lari ketika terjadi pertempuran di Tanjung. Namun mereka semua terpisah dari pasukannya. Ketika tumpas para prajurit darat dahulu, mereka asal menyelamatkan diri. Raden Tumenggung Kartonagoro, Tumenggung Yudonagoro, Tumenggung Notoyudo, Tumenggung Mangkuprojo, Ngabeyi Leksoprojo, Tumenggung Cokrojoyo, Bupati Pamajegan semuanya dari Kanduruan, Ngayah, Panjer, Pamerden, Dayah Luhur, Kalibeber, dan Tresono sampai di Demak hanya membawa badan selembar. Keadaannya sangat memprihatinkan. Mayor Sakeber sangat heran, menggeleng-gelengkan kepala seraya bicara. Sungguh berat Mangkubumi, didukung oleh Tuhan yang Maha Suci. Pengaruhnya tinggi karena tidak seperti orang kebanyakan. Hilang sifat manusianya. Bagaimana jadinya kelak? Mayor Sakeber sudah bertemu dengan Mayor Serdadu Usar dan bersalaman, juga dengan para kaptennya. Dalam perundingan, mereka sepakat untuk menunggu kedatangan Tuan Gubernur Hohendorf dan prajurit para bupati yang terpisah belum berkumpul semuanya. Sambil menunggu prajurit terkumpul, mereka sepakat menenteramkan hati yang sedang kacau. Sementara itu, Pangeran Adipati Sukowati bersama pasukan sudah bersiap pulang ke selatan. Yang ditinggal di Kendeng, Adipati Suronoto dan Pangeran Tumenggung Godomastoko, beserta 3 bupati Pati dan para Demang Juwono. Semua berkumpul di timur negeri Demak. Singkat cerita, Pangeran sudah sampai di Jakawal. Senang hati para prajurit. Sang putra Pangeran Mangkunagoro segera sampai di Jakawal dengan diiringi 700 prajurit berkuda. Pangeran segera menghadap sang ayah. Pangeran Adipati Sukowati mencium keningnya. Sesudah duduk nyaman bersama para punggawa, Pangeran Adipati Sukowati menceritakan perjalanannya. Ketika membedah loji di Juwana, perang di Tanjung, dan lainnya. Sampai 7 hari Pangeran Mangkunagoro berada di Jakawal.